Ya, marilah kita bertolak ke seberang. Kenapa Yesus berani mengambil keputusan? Kenapa Yesus berani untuk membuat dan mengatakan, mari kita bertolak ke seberang? Alasannya, karena Yesus, dia sudah mempunyai hubungan yang baik dengan Bapaknya. Begitu juga dengan hal yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dia sudah diperbaharui, ya. Tuhan sendiri sudah memperbaharui. Dia merasa dia tidak mampu untuk menghadapi dunia ini. Tetapi saudaraku, dia mengambil keputusan, dia tetap menjaga hubungan yang baik dengan Bapaknya. Dia berkata, ya, dia sampaikan kepada Bapaknya, Tuhan, Bapa, aku tidak sanggup. Tetapi saudaraku, dia mengambil, Tuhan mengambil waktu untuk menjaga diri, ya, supaya tidak gampang jatuh. Sebagai manusia biasa mungkin dia bisa jatuh, saudara. Tetapi firman Tuhan, dia menjaga hubungan yang baik dengan Bapaknya. Luar biasa, saudara. Makanya dia berani mengambil keputusan untuk marilah kita bertolak ke seberang. Yang kedua, ya, yang pertama dia menjaga hubungan yang baik dengan Bapaknya. Yang kedua, dia membuat satu komitmen di dalam pikirannya, di dalam hidupnya. Dia menjadikan penginjilan. Dia menjadikan penginjilan sebagai gaya hidup yang dia mau, yang Tuhan inginkan. Dan itu dia inginkan bagi umat-umat yang hadir, yang setia kepada Tuhan. Ya. Jadikan penginjilan di dalam sebagai pola lifestyle saudara. Makanya dia tidak capek untuk berhenti, saudara. Dia katakan, mari kita bertolak ke seberang. Ya. Murid-muridnya pun menerima dia. Di ayat yang ke-36 dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dikatakan apa? Mereka meninggalkan orang banyak itu. Murid-muridnya meninggalkan orang banyak itu. Lalu membawa Yesus masuk ke dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ketika kita mengambil keputusan untuk menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, membuat satu komitmen bahwa saya ingin tetap, I will go, saya akan pergi untuk menginjil. Izinkan Tuhan berada di dalam kehidupan saudara. Izinkan Tuhan berada di dalam perahu kehidupan saudara. Ya. Pertanyaan untuk kita renungkan. Sudah berapa lama kita menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi? Tetapi apakah Yesus sudah berada di dalam perahu kehidupan saudara? Apakah sementara ini Yesus sedang di luar perahu kehidupan saudara? Izinkan Yesus berada di dalam perahu kehidupan saudara. Ketika itu juga di ayat yang ke-37. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Oh saudaraku, ketika kita izinkan Tuhan berada di dalam perahu kehidupan saudara, ketika saudara sudah mengambil keputusan untuk mengikut dia dan berada di dalam perahu bersama-sama dengan Tuhan, masalah datang, pencobaan datang, bagaikan badai kehidupan, badai yang dialami oleh murid-murid Yesus. Pada zaman sekarang, orang-orang muda, kita semua bertanya-tanya, kapan COVID ini berakhir? Ya. Bagaimana caranya saya yang baru lulus kuliah, saya akan bekerja, saudara. Bahkan ada yang banyak kehilangan pekerjaannya. Ingat, saudaraku, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus yang utama di dalam kehidupan kita, jangan takut, saudaraku.
Karena kita punya pengharapan. Kita punya sumber pengharapan itu. Yaitu Yesus itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini merupakan satu respon ketakutan yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Saudara lihat, Yesus diajak oleh murid-muridnya di dalam satu perahu kehidupan, di dalam satu perahu yang bersama-sama dengan mereka. Ketika ada badai sedikit saja, ketika ada gelombang yang terjadi, apa respon murid-murid Yesus? Saudara, dia katakan seperti ini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dia bertanya, saudaraku. Ya. Padahal Yesus sudah berada bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu Yesus sedang tertidur, saudaraku. Dikatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, murid-muridnya berpikir bahwa Yesus sedang tertidur. Dia tidak peduli kepada murid-muridnya. Tetapi saudaraku, firman Tuhan di ayat 39 yang menjadi ayat inti kita. Ia pun bangun dan menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, satu hal yang saya mau katakan. Di dalam kehidupan saudara, jangan berpikir bahwa ketika engkau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu, tidak ada tantangan. Damai saja hidup ini. Tidak, saudara. Akan ada batu kerikil-kerikil yang mencoba menghalangi saudara. Itulah setan. Dia adalah bapa penjahat. Dia tidak mau supaya umatnya setia dan percaya kepada Tuhan. Karena dia merasa bahwa dia lebih daripada Tuhan. Ketika Yesus berada di dalam dunia ini. Ya. Ketika Yesus sedang berada di dalam dunia ini. Setan mencoba untuk mencobai Yesus, saudaraku. Tetapi kita bisa bayangkan apa yang Yesus buat. Yesus katakan, enyalah iblis. Luar biasa. Ya. Seorang yang berbuat jahat, dia katakan enyalah. Karena itu bukan pekerjaan saya. Tetapi itu adalah pekerjaan setan yang mencoba untuk mempengaruhi umat Tuhan. Di dalam pelajaran kita di sini bahwa Yesus pun, murid-muridnya bertanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Tetapi saudaraku, Yesus menunjukkan dia tidak berbicara banyak, saudara. Dia menunjukkan kepeduliannya. Dia menunjukkan bahwa dia peduli kepada murid-muridnya. Tuhan yang sama peduli kepada saudara dan saya. Apapun masalah saudara, apapun badai yang datang kepada hidup saudara, percayalah, ada pengharapan di tengah badai kehidupan. Ada pengharapan untuk saudara dan saya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia peduli kepada saudara. Dia tidak akan pernah melepaskan tangan saudara. Dia peduli kepada saudara. Inilah pengharapan itu. Ya, bahwa Yesus akan datang kembali. Dia peduli kepada saudara. Dia memberikan Roh Kudus untuk bersama-sama dengan saudara dan saya. Lihat di dalam ayat yang ke-39. Dia menghardik, apa dikatakan? Dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu dan danau itu menjadi teduh sekali. Luar biasa, saudaraku. Ya. Angin dan danau pun turut taat kepada Tuhan. Masakan kita sebagai umat Tuhan. Ya. Kita tidak takut kepada Dia. Kalau Tuhan katakan diam, tenanglah, COVID ini akan segera berakhir, saudaraku. Tetapi Dia mau melihat, Dia mau melatih saudara punya iman. Ya.
Dia melatih iman saudara untuk tetap kuat, tekun saudaraku. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dia mau supaya saudara kembali seperti ciptaannya di dalam Kejadian pasal 3. Ya. Janji Tuhan di sana menjelaskan bahwa pengharapan itu kita akan miliki bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa saudara. Pengharapan yaitu Yesus sendiri yang adalah sumber pengharapan. Dia peduli kepada saudara. Firman Tuhan, angin dan danau pun taat saudara. Apalagi cuma COVID, apalagi cuma mencari pekerjaan, Tuhan akan bantu itu. Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Matius 28 ayat yang ke-20. Dikatakan, aku akan bersama dengan engkau. Ya, Tuhan akan menyertai saudara sampai akhir zaman. Kapan akhir zaman itu? Sampai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini berakhir, saudara. Dan kita akan bersama-sama menuju ke dalam kerajaan surga. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Itu makanya ada pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, saudara. Kita mengalami penderitaan dulu, supaya iman saudara semakin tekun kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan katakan, diam, tenanglah, semua ini akan berakhir. Tapi Tuhan mau menguji saudara. Ya. Walaupun pencobaan itu datangnya dari setan, bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan izinkan sama seperti Ayub mengalami penderitaan, saudara. Oleh karena apa? Dia mau menguji iman daripada umat-umat Tuhan. Apakah betul-betul setia? Apakah betul-betul tekun kepada Tuhan? Wahyu 14 ayat 12 tadi dikatakan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Luar biasa. Tuhan peduli kepada saudara. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-40. Lalu ia, Yesus sendiri, berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Aku bersama-sama dengan engkau. Aku bersama-sama dengan murid-muridku. Kenapa masih takut? Don't be afraid, saudara. Jangan kita takut. Ya. Jangan kita menjadi tidak percaya. Ketika itu terjadi, ketika kita mulai takut, ketika kita mulai tidak percaya, ingat, setan senang, saudaraku. Inilah pekerjaan setan. Dia membuat kacau balau dunia ini agar supaya umat-umat Tuhan menjadi ketakutan dan menjadi tidak percaya. Dan akhirnya yang terjadi adalah mereka mempersalahkan Tuhan. Ya, mereka katakan, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Di mana engkau, saudaraku? Ya, Tuhan berkata, pekerjaan iblis sukses oleh karena umat-umatku ada yang tidak setia. Luar biasa. Ya. Mari kita sebagai umat-umat Tuhan yang memiliki satu pengharapan. We have this hope. Kita punya satu pengharapan akan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Itulah sumber pengharapan kita. Yesus adalah sumber pengharapan saudara. Di tengah masalah, di tengah badai kehidupan. Ya, di tengah apapun yang terjadi. Baiklah, baiklah bagiku. Kita akan berseru kepada Tuhan. Sama seperti sebuah lagu yang nanti akan dinyanyikan oleh saudari Stella Manawan dan kawan-kawan. Apabila damai perjalanan kita. Dan kita akan berseru kepada Tuhan. Baiklah, baiklah bagiku. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Kita merasakan sukacita yang luar biasa. Jangan kita takut. Tuhan adalah sumber pengharapan. Dan Tuhan akan bersama-sama dengan saudara dan saya. Kita akan dengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh saudari Stella dan kawan-kawan. Kami persilakan. Baiklah, selamat sahabat. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Dek.
Amin. Terima kasih atas lagu yang begitu indah. Baiklah, baiklah bagiku. Yesus adalah pengharapan kita. Yesus adalah sumber pengharapan kita. Mari kita percaya kepada Dia. Sesuai dengan ayat yang ke-40 tadi. Tuhan bertanya kepada anggota jemaat BKP dan pada saat itu bersama-sama dengan murid-muridnya dia katakan, "Mengapa kamu begitu takut? Ketika ada cobaan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya kepadaku?"
Tuhan adalah sumber pengharapan itu. Percayalah kepadanya. Di ayat 41, mereka menjadi sangat takut. Mereka takjub melihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Sebuah karya terbesar yang Tuhan berikan bagi umat-umat Tuhan. Dia rela merendahkan dirinya. Ya, dia meninggalkan tahtanya yang kudus untuk datang ke dunia ini, memberikan mujizat, memberikan kematiannya, pengorbanannya yang luar biasa untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia menunjukkan hal itu. Mereka menjadi sangat takut dan seorang berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang tersebut sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Luar biasa, saudaraku. Angin saja dan danau pun taat kepadanya. Inilah karya yang luar biasa. Inilah satu peristiwa, satu mujizat, suatu karya yang Tuhan ingin tunjukkan. Bagaimana dia mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Memberikan satu pengharapan bahwa dia akan bangkit dan mengajak umat-umat Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa yang tidak rindu untuk ke sorga? Tuhan akan menunjukkan kepeduliannya. Ketika ada banyak penderitaan di dalam dunia ini yang sedang terjadi, bahkan kita menunggu satu lagi cobaan yang paling berat. Kita semua tahu apa itu, saudaraku. Ya. Belum seluruh dunia mengetahui bahwa undang-undang itu akan muncul, saudaraku. Tetapi apa yang kita sudah lakukan? Kita persiapkan diri kita dan akan melihat ketakjuban yang Tuhan buat melalui karyanya di dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Karya terbesar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan pada saat ini, sebagai kesimpulan daripada khotbah saya mengundang saudari Levina dan Miss Mawar untuk menyanyikan sebuah lagu dalam bentuk video yang akan diputarkan.
biarlah melalui firman yang sudah disampaikan, Yesus, Engkau kukagumi, karena Dia adalah sumber pengharapan itu. Dia yang akan memberikan kepada kita suatu harapan yang indah. Percayalah kepadanya, dan jangan pernah meninggalkan harapan itu. Bersukacitalah di dalam pengharapan, karena Yesus adalah sumber pengharapan itu. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.